Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih atas kehadirannya di waktu ini melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya Mananta bersama dengan dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sudah pernah ikut semuanya? Sudah, ada yang sudah pernah ikut? Belum pernah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum pernah. Baiklah, sebelum kita mulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita mulai dengan apa? Mulainya dengan apa? Baca doa dulu. Siapa yang mau doa? Siapa? Ya, gini doa dulu. Doa. Terima kasih Mas Rizky karena sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian memberikan kemanfaatan bagi saya dan juga bagi kalian semua. Oke, ini ya. Konseling kelompok ini adalah sebuah kegiatan diskusi kelompok dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan dari salah satu anggota kelompok melalui dinamika kelompok. Jadi nanti kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu masalah yang akan dibahas bersama-sama untuk mencari solusinya. Jadi dalam hidup setiap orang punya masalah tidak? Punya, pasti punya masalah. Kalian mau ke sekolah, banyak tugas, masalah enggak? Masalah. Jadi tujuannya di sini kita akan berdiskusi bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita miliki. Yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas dari definisi itu? Ya, jadi dalam konseling kelompok ini karena kita akan membahas tentang masalah, tentu saja yang harus kita lakukan apa? Harus apa? Harus apa? Kira-kira? Yang pertama ada asasnya. Karena yang kita bahas ini adalah privacy, betul? Maka harus ada asas-asas yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu adalah kita yang ada di sini tidak boleh menceritakan apapun yang kita omongkan di sini, apapun yang kita diskusikan di sini kepada orang yang ada di luar kelompok. Misalkan kalian ketemu orang di luar kelompok, tapi aku konseling kelompok cerita soal ini loh, ini ternyata ini kayak gini loh, itu nggak boleh. Setuju? Yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah menuntut kita untuk terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Jadi nggak boleh ditutupi permasalahannya. Ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini itu atas dasar sukarela, betul? Jadi atas dasar kesukarelaan, kemudian kekinian. Masalah yang kita bahas adalah masalah-masalah yang Oke, sudah jelas? Insya Allah kita akan memulai kegiatan ini atau melaksanakan kegiatan ini selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi silahkan nanti kita diskusi bersama, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain atau menghina jawaban atau pertanyaan dari temannya, karena kita prinsipnya adalah saling menghargai. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Waduh, kita udah ngomongin lama tapi ternyata belum perkenalan. Jadi nanti kita akan perkenalan masing-masing dengan menyebutkan hewan yang mewakili diri kita. Oke, dimulai dari Pak Ananta. Perkenalkan, nama saya adalah Ananta Rifki Rinaldi. Saya biasa dipanggil Ananta atau Pak Ananta atau Pak Ananta juga boleh. Hewan yang mewakili diri saya adalah singa. Karena singa itu adalah hewan yang kuat dan berjiwa pemimpin. Saya ingin menjadi seperti singa. Sekarang giliran kalian, mau dari kanan atau kiri? Kiri. Sebagai namanya? Ya. Hewan yang mewakili diri Mas Rizky apa? Harimau. Kenapa? Berjiwa tinggi. Jadi dia itu pemimpin yang melindungi kawanannya gitu ya. Oke.
Oke, tepuk tangan dulu Mas Rizky. Selanjutnya Muhammad Arif Kurniawan. Ini di bawah ini siapa nih? Arif. Oke, Mas Arif. Hewan yang mewakili di Mas Arif apa? Kura-kura, kenapa tuh? Oke, ternyata Mas Arif lebih suka di rumah. Oke, berikan tepuk tangan Mas Arif. Selanjutnya Anissa Noviasi, biasa dipanggil Novi. Oke, hewan yang mewakili Novi? Kucing. Oh, seperti kucing naik turun ya. Kadang-kadang kucingnya sering marah, kadang enggak gitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Gabriani. Hewan yang mewakili saya koala karena saya suka tidur. Oke. Koala karena suka tidur ya. Ayo. Perkenalkan, nama saya Gabriani. Bisa dipanggil ya. Hewan yang mewakili saya kelinci karena saya banyak setia. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata ada ya, ada banyak sekali hewan yang mewakili diri kalian ya. Oke, untuk mencairkan suasana, saya punya satu ice breaking, yaitu namanya adalah tepuk ceria. Sudah tahu? Ya, tepuk ceria. Ceria. Oke, ini Mas Arif kok kurang semangat nih. Ayo satu kali lagi, tepuk ceria. Ceria. Oke. Ya, terima kasih. Bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya. Sebelum ke tahap selanjutnya, saya minta kita untuk berikrar bersama agar layanan ini terjaga kerahasiaannya. Jadi nanti kalian ikuti apa yang saya katakan, oke? Saya berjanji tidak akan menceritakan, membagikan segala informasi yang saya dapatkan melalui forum diskusi ini kepada siapapun yang ada di luar kelompok ini. Oke, sip ya. Sudah berjanji berarti harus apa? Ditepati. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap inti, yaitu di tahap ini kalian akan menceritakan permasalahan yang kalian alami yang mengganggu diri kalian sehingga mengganggu efektivitas hidup kalian. Tahu ya masalah itu apa ya? Coba kan dari tadi dari kiri ya, berarti sekarang dari kanan. Oke, silakan kita jelaskan masalahnya. Masalah kamu satu-satu. Iya. Jadi kamu tuh korbannya atau pelakunya ini? Dua-duanya. Jadi kamu senang mencontek dan sering juga dicontekin. Oke. Selanjutnya? Aku mungkin Malas belajar. Jadi dalam sehari bisa nggak belajar gitu ya? Oke. Kalau kamu tidak bisa jauh dari HP. Sekarang nggak bisa jauh-jauh dari HP. Berapa meter tuh? Bisa jauhnya. Kalau Mas Arif kurang suka bersosialisasi di luar rumah. Oke, jadi kayak kura-kura tadi ya, senangnya di rumah ya. Bedanya kalau kura-kura kan rumahnya di bawah gitu ya. Kalau yang ini malas belajar, ada banyak yang malas belajar. Jadi saya simpulkan ada berbagai macam masalah yang kalian hadapi. Yang pertama dari Mbak Vika, Novi, Arif, Rizky. Saya coba melakukan dari Mbak Ika ini masalahnya itu adalah suka mencontek dan dicontek. Dari Mbak Vika masalahnya adalah masalah malas dalam belajar. Sedangkan dari Mbak Novi masalahnya adalah tidak bisa jauh-jauh dari HP. Kalau Mas Arif dia itu orangnya lebih suka di rumah dan kurang bersosialisasi, betul? Dan yang terakhir ini masalah Mas Rizky adalah malas belajar atau susah dalam belajar. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut
ada 5, 1, 2, 3, oh 4 ternyata 4 masalah utama. Kira-kira yang mau kita bahas bersama-sama dalam forum ini yang mana? Malas belajar. Oke, malas belajar, setuju? Berarti masalah yang lain nanti kita akan dilaksanakan di konseling berikutnya, oke? Masalahnya adalah malas belajar. Sekarang saya mau tahu deh, kan ini ada 2 nih, yang mau bercerita dulu yang mana? Oh, dulu. Boleh deh nanti gimana? Masalah jelaskan bagaimana masalah malas belajar tersebut. Mungkin kalau belajarnya kalau mepet kalau sama jadi kalau misalnya ada tugasnya basicnya kalau belajar kalau ada ulangan Berarti ketika ada ulangan baru belajar. Oke. Terus udah. Selalu memilih HP daripada belajarnya. Nah kalau ada tugas kerjain nggak? Kerjain. Jadi masalah utamanya yang ini adalah karena sering menunda tugas, betul ya? Jadi kalau ada tugas nanti. Oke. Kalau yang sedang lagi ini ke distract sama HP. Oh ada chat nih. Bukannya nanti dulu lah PR-nya balas chat dulu dari ayah. Gitu ya? Oh enggak. Enggak ya? Atau main game gitu ya. Nah dari permasalahan gua ini coba teman-teman bisa menanggapi. Ajukan pertanyaan buat teman-temannya. Coba ajukan pertanyaan buat teman-temannya. Alasannya malas belajar nih ditanyain sama Mbak Ika. Ketenangan HP, sama juga ketenangan HP. Biasanya apa yang dibuka? Scrolling. Kalau Mas ini alasannya apa? Main game. Game apa nih mainnya? Semuanya. Tadi banyak game yang harus dimainkan. Coba ajukan pertanyaan buat yang lainnya coba. Kira-kira dari masalah tersebut, kira-kira ada pertanyaan lagi ya? Tadi udah dari mereka, sekarang yang lainnya coba. Dampak dari masalah malas belajar tersebut ya. Dampaknya apa nih kira-kira? mungkin kurang fokus dalam belajar Kurang fokus dalam belajar, contohnya bagaimana? kayak bingung ini harus belajar apa Terus selanjutnya apa namanya belajar? Terus ya. Susah mendapatkan pemahaman mungkin ya pelajaran. Biasanya pelajaran apa yang susah? Paling susah gimana? Ya, kalau Mbak, ya mungkin bisa bisa semuanya, tapi karena malas belajar tadi, akhirnya bingung, nggak tahu apa yang dijelasin ini gitu. Jadi dampak yang ditimbulkan dari permasalahan malas belajar tersebut adalah tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru ya, materinya, baik itu materi yang disampaikan di kelas atau materi pertemuan selanjutnya yang akan disampaikan. Jadi ada kebingungan dari teman-teman semua di sini atau 2 orang ini. Oke. Ada dampak yang lain mungkin? Nilainya gimana nilainya? Nilainya gimana? Stabil tetap. Stabil juga. Jadi nggak pernah makan nilai, tapi lebih ke pemahaman ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin? Sejak apa? Sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau kamu? Sejak mengenal handphone. Coba diceritakan lebih dalam lagi 2 bulan lalu itu kenapa? Oh, kecanduan main HP. Oke, kecanduan main HP akhirnya malas belajar. Berarti main HP-nya apa tuh? Oke, biasanya game
Free Fire. Berapa jam dalam sehari? 2 jam. Kalau kamu sudah pegang HP, berapa lama tuh sampai pegang HP? Oh, dari SD. Jadi dari SD, kemudian sampai sekarang malas belajar. Ya, sekarang anak bertanya, kan kalian tuh malas belajar tuh. Faktor utamanya itu karena ada 2, yaitu karena sering menunda tugas, yang kedua karena faktor HP atau gadget. Nah, dari permasalahan tersebut, apa atau bagaimana respon dari orang tua masing-masing? Dimarahin kalau apa? Kalau kita main HP terus belajar terus Pasti itu kan tugas. Terus gimana ketika kamu dimarahin itu? Langsung belajar. Ada apa sanksi gitu dari orang tua nggak? HP-nya disita mungkin nggak? Cuma langsung belajar gitu ya? Oke. Terus selalu diperingati atau selalu kurang main HP, diingatkan untuk belajar nggak? Ingatkan tiap malam. Jadi dari faktor tersebut ternyata orang tuanya juga memperingati. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya? Sudah jelas ini? Jadi masalah belajar itu ternyata faktor utamanya itu 2, yaitu tadi adalah HP dan juga menunda tugas. Kemudian respon orang tuanya sudah diperingati, tapi ternyata masih malas juga. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan bersama-sama untuk mengatasi permasalahan dalam belajar ini? Mencari motivasi buat belajar lagi. Oke, bagus sekali. Sekarang mana tanya, kira-kira motivasi apa dari kita untuk bisa belajar? Oke, pengen membahagiakan orang tua gitu ya. Emang orang tuanya bahagianya gimana kalau? Kalau nilainya bagus. Jadi kalau kamu ranking 1, orang tuanya senang bahagia. Pernah? Waktu SD. Jadi motivasinya kembali lagi ke SD gitu, maksudnya secara prestasi gitu ya. Oke, kalau ini Mas mimpi aku bagus sekali. Kira-kira impiannya apa? Perwira, tentara atau polisi nih? Tentara atau polisi? Polisi, oke. Ternyata untuk menjadi polisi. Jadi kira-kira kalau jadi polisi itu malas belajar jadi polisi nggak? Enggak jadi polisi. Ya. Jadi saran yang sangat bagus sekali dari Mbak Ika itu adalah mencari motivasi. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa motivasi itu ada 2, motivasi yang dari dalam sama dari luar. Kalau yang tadi dikatakan dari Mbak Ika ini adalah motivasi yang dari luar. Kalau yang ini adalah motivasi yang dari nggak apa-apa, sama-sama bagus. Oke, kalau saran dari ini. Oke, selalu mengingat usaha orang tua. Bagaimana diterapkan bisa tidak? Bisa. Jadi kalau malas belajar, ingat orang tua ya susah payah. Oh iya, betul sekali ya. Kita tinggal makan, tinggal berangkat sekolah, tinggal belajar, orang tuanya bekerja demi apa? Demi kita anaknya untuk bersekolah. Gimana bisa? Kalau ini bisa diterapkan. Jadi kalau lagi malas scroll TikTok aja, ingat orang tuanya. Kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa ini? Tidak usah. Oh ya, kalau di sini udah berangkatnya pagi? Oh di Jakarta, jadi di rumah sama siapa? Oh alhamdulillah. Biasanya sama neneknya. Nanti jam 6, pulangnya jam 2. Oke. Orang tua jauh-jauh ke Jakarta, sana mencari uang, masa anaknya di rumah berbahagia kayak TikTok kayak gitu aja. Ya ini berangkatnya pagi tuh jam 6, pulang jam 2, anaknya di rumah lagi tidur,
kalau enggak lagi tiktokan ya pernah belajar. Gimana perasaan anak tua sekolah itu? Sedih ya pasti ya. Kalau dari Mas Arif gimana kira-kira? Menggunakan waktu dengan baik untuk belajar gitu. Jadi kan waktu kita ada berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam itu harus dibagi-bagi dengan hal yang lain, betul? Di sekolah, untuk makan, untuk sholat, untuk tidur. Nah, kira-kira kalau Mas Rizky pengennya berapa jam waktu yang digunakan untuk belajar? 3 jam. Itu dimulai dari jam berapa coba? Jam 7 malam, jam 9, 7, 8, 9, jam 3 jam nih. Ini berhenti atau non-stop? Kalau ini berapa jam waktunya? Rencananya mau berapa jam untuk belajar? 1 jam. Oke, nggak apa-apa dulu. 1 jam itu dimulai kapan? Maksudnya dimulai dari jam berapa? Habis maghrib, habis sholat maghrib ngaji gitu. Sampai jam berapa? Sampai isya. Habis isya ngapain? Habis isya ngapain coba? Tidur. Atau setelah TikTok nih? Tidur. Oke, coba deh Pak Ananta breakdown dulu nih. Dari 24 jam waktu yang kali kita punya, coba sebutkan aktivitas yang dimulai pagi hari sampai tidur lagi. Nah, iya, sholat, mandi, terus sarapan, nah sekolah sampai jam 2 ya, bisa jam 1 ya, jam 1 terus pulang, makan siang, istirahat dulu, sholat asar, terus maghrib, terus ya mandi sore ya, terus mandi ya, terus apa lagi? Habis maghriban ngaji, mungkin isya, terus bisa ngaji, terus ngaji tidur, kayaknya ada contoh yang bagus dari Mbak Ika nih. Jadi menggunakan waktunya dengan baik. Ketika pulang sekolah tidur dulu supaya malam ini tidak ngantuk, betul? Buat istirahat. Kalau ini berdua ini yang punya masalah nih, kira-kira dari pagi sampai sore ini ngapain aja? Coba dari Mas ini. Pagi jam berapa? Oh jam 4 pagi nih. Terus ngapain? Sholat, terus mandi. Nah sarapan nih? Ya enggak. Nah sekarang terus sekolah sampai jam 1 makan. Kan udah di sekolah nih. Oh madrasah, oke ya madrasah, terus sholat, mandi, sholat maghrib, belajar nih. Kadang-kadang belajar kadang-kadang main HP pasti ya. Lebih banyak main HP-nya belajarnya. Main HP-nya. Biasanya main HP sampai jam berapa? Jam 9. Apa sampai jam 12? 9. Oke. Jadi habis maghrib itu lebih banyak. Jadi habis maghrib sampai isya itu belajar itu. Kalau ini Mbak Ika? Jam berapa terbangnya? Coba. Jam 5 terus? Mandi, sholat, sarapan, siap-siap, sholat, terus pulang jam 1. Itu bersih-bersih, sholat duhur, makan, terus mandi, sholat asar, terus sholat maghrib, ngaji, terus terus sholat isya, Juga ada PR. Kalau nggak ada PR ya. Pernah nggak kira-kira ketika ini kan masalah malas belajar nih, pernah nggak ada PR kemudian lupa atau malas terus kerjanya di sekolah? Pernah? Coba diceritakan biasanya kapan? Biasanya kerjanya kapan?
jam 7-an nanti berangkat pagi terus kerjain. Jadi ngerjain sendiri apa nyantai? Ngerjain sendiri beneran. Kalau ini pernah nggak ngerjain tugas kemudian lupa atau malas ngerjain di sekolah? Nah, biasanya apa? Ya. Kalau mungkin ada yang Ada yang ingetin. Nah, terus kalau nggak ada yang ingetin gimana? Kalau nggak ada yang ingetin gimana? Lupa. Berarti nggak ngerjain. tapi kan nanti kan dikasih waktu bentar. Jadi kalau gurunya baik nih dikasih waktu lah. Kalau misalkan nggak dikasih waktu gimana? Oh nggak pernah. Jadi dikasih waktu. Kira-kira dampaknya apa kalau kayak gitu? Nggak dapat nilai. Tuh. Terus susah mencerna pelajaran. Terus apa lagi? Seringnya jadi kebiasaan ya, betul sekali. Jadi solusinya tadi adalah memberikan waktu atau mengatur waktu dengan ada lagi solusi yang bisa ditawarkan. Solusi yang bisa ditawarkan atau kalian sendiri harapan kalian bisa berubah perilakunya gimana? Selalu belajar berarti jadi dalam satu hari sempatkan waktu belajar. Gimana bisa mau kira-kira? Insya Allah bisa ya. Hal yang bikin nggak bisa apa? HP itu. Nah ini kita breakdown lagi. Ternyata ada satu masalah utama HP ini. Jadi beririsan juga nih, kita malas belajar sama HP. Kira-kira biar nggak ketergantungan HP dan mengganggu waktu belajar gimana caranya? HP-nya lobet dulu baru selesai. HP-nya lobet dulu baru taruh gitu ya. Biar nggak ketergantungan HP sehingga mengganggu waktu belajarnya. Oh iya, jadi HP-nya ditaruh bersih-bersih kemudian belajar. Yang nomor satu gimana? Gimana? Nah sekarang kan baterai HP gede-gede tuh. Ada 5.000 mAh, 6.000 mAh. Kalau 24 jam kan, lobet gimana? Oh di waktu, betul sekali. Jadi ada screen time namanya. Di waktu maksimal berapa kira-kira deh? Maksimal berapa jam waktu kita untuk bermain HP ketika malam hari? Ketika malam hari aja dari jam 6, 7, 8, 9, 10 ada waktu 5 jam ya kan? Ada yang tidur sampai jam 12? Oke ya? Kamu jam 12? Ya, jam 12, katakanlah jam 11 guys ya 6, 7, 8, 9, 10, 11 kira-kira berapa jam waktu yang kalian gunakan untuk bermain HP? 2-3 jam. Jadi ada waktu 3 jam lagi. Ya. Kalau kamu berapa jam? 3 jam. Kamu? Non-stop semuanya. Kalau kamu berapa jam? 3 jam. Oke. Karena ini adalah untuk membagi waktu dengan baik. Kira-kira kalau waktu 3 jam itu kelamaan apa tidak? Enggak. Ada waktu untuk belajarnya. Oke, nggak apa-apa wes. Yang penting diselingi. Jadi ketika belajar jangan HP-nya cuma ke sampingnya. Karena pasti ada juga enggak pasti. Jadi HP-nya ditaruh di tempat yang jauh atau enggak dititipin ke orang. Jangan non-stop ya. Karena apa? Karena mata kita juga mudah. Oke, jadi saya simpulkan nih dari beberapa saran dan masukan yang terjalin selama kegiatan ini. Masalah utamanya adalah malas belajar. Dari masalah malas belajar tersebut sudah diketahui faktornya adalah karena sering menunda tugas dan juga sering bermain HP. Solusi yang ditawarkan itu banyak sekali. Yang pertama adalah mencari motivasi. Jadi dikatakan bahwa motivasinya adalah untuk membahagiakan orang tua
motivasi, maka hidup akan semangat. Betul sekali. Kemudian penyebab yang kedua adalah main HP. Solusinya apa tadi? Mengatur waktu, batasi penggunaan HP. Tadi ada waktu 3 jam. Kalau menurut saya itu bisa dikurangi lagi ya. Bisa ya? Bisa ya. Tapi caranya pelan-pelan. Misalkan 3 jam, nggak mungkin langsung 10 menit kan? Dikurangi mulai dari 3 jam, kurangi berapa jam? 2 jam setengah. Kalau 2 jam setengah udah bisa, berapa jam lagi? 2 jam. Terus 1 jam setengah. Kayak gitu terus diterapkan polanya seperti itu. Kemudian saran yang lainnya adalah ingat orang tua ketika sedang malas belajar. Ingatlah orang tua yang bersusah payah mencari uang untuk siapa? Untuk sekolah kita. Kalau sudah seperti itu, harapannya adalah semangat dalam belajar. Kemudian saran dari Mas Arif adalah membuat atau mengatur jadwal belajarnya atau mengatur waktu untuk bisa menyisakan waktunya dalam belajar. Nah, sekarang saya mau minta komitmennya nih. Kira-kira dari saran-saran tersebut yang akan diterapkan oleh kedua teman kita ini yang mana? Motivasi, karena udah punya motivasi tuh ya. Jadi kalau malas belajar ditanamkan motivasinya. Terus apa lagi kira-kira? Mengatur waktu, bermain HP. Terus ya, kalau kamu apa nih saran yang akan kalian terapkan? Selalu belajar, berarti menyisakan waktu dalam sehari untuk selalu belajar minimal 10 menit gitu ya. Terus apa lagi? Tidak memikirkan HP, HP-nya buang dulu gitu, enggak jangan ya. HP-nya taruh di tempat yang jauh dulu. Terus apa lagi? Ya, ini ada saran yang menarik dari Mas Arif dalam membuat mengatur waktu dalam belajar. Bagaimana kalau misalkan kalian pernah lihat jadwal di kelas nggak? Pernah. Kalau di jadwal di kelas biasanya apa? Jam pertama mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Jam kedua IPA gitu ya. Sampai jam yang terakhir. Kalau sesuai saran dari Mas Arif yaitu mengatur waktu dalam belajar dan menyisakan waktu dalam belajar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rizky, bagaimana kalau dua orang ini membuat jadwal aktivitas harian? Bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Tidak. Bisa. Caranya gimana? Kalau diingat-ingat lupa nggak? Lupa nggak? Lupa. Karena manusia itu punya keterbatasan dalam mengingat. Apalagi ingat 2 jam, males ya. Caranya gimana? Dicatat, betul sekali. Jadi seperti jadwal di kelas, kalau jadwal di kelas juga diapakan? Ditempel. Jadi nanti buat jadwal harian jam 6 Vika bangun. Misalkan jam 6 kesiangan ya. Jam 5 Vika bangun. Jam 5.30 Vika mandi, sholat dan sebagainya. Terus sampai ada waktu jam 7 itu belajar. Jam 7 belajar. Kemudian sampai jam berapa kira-kira? Jam 8 dulu, oke, gak apa-apa, pelan-pelan dulu. Ini saya jam berapa? Jam 8 dulu, oke. Harapan saya sih terus meningkat ya. Ya. Minimal 2 jam, tapi nggak apa-apa 1 jam dulu. Jam 7 sampai jam 8 dijadwal ditempelkan di belakang lemari atau belakang pintu. Selama jam tersebut tidak boleh memegang HP. Bisa dibuat seperti itu? Bisa. Kapan kira-kira membuatnya? Besok, ya? Nggak tahu nanti. Kira-kira rencananya apa, Miss? Habis ini pulang, insya Allah. Semoga bisa diterapkan ya. Karena dengan cara seperti itu kalian dapat mengatur waktu, mengontrol diri kalian agar bisa belajar.
belajar dan tidak terdistract yang namanya handphone lagi. Oke, karena ini waktunya sudah hampir 30 menit lebih, kita akan menyelesaikan kegiatan ini. Sebelumnya, ini kan ada jadwal nih kegiatannya akan dibuat ya. Kira-kira nanti akan Pak Ananta monitoring lagi, kira-kira jadwalnya seperti apa, apakah sudah berhasil atau belum. 1 minggu dari sekarang. Oke Mas. Semoga terjadi perubahan baik ya. Jadi semangat belajarnya supaya bisa apa? Membahagiakan orang dan mengejar. Oke. Ananda simpulkan dari kegiatan ini atau kalian simpulkan deh kegiatannya bagaimana? Kira-kira apa yang dibahas dan solusinya bagaimana? Simpulkan. Coba kesimpulannya. Jangan malas belajar. Solusi yang udah malas belajar apa sih tadi? Batasi waktu adalah dasar dari cari motivasi. Terus yang tadi apa buat apa? Itu adalah kesimpulannya. Satu lagi yang saya minta kesimpulan dari Mas Rizky. Kesimpulan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Kalau waktu terus. Jadi ingin membuat apa setelah ini? Membuat jadwal lagi ya. Jadi bisa Pak Ananta simpulkan dalam kegiatan konseling kelompok ini, masalah yang kita bahas adalah tentang masalah malas belajar yang terjadi karena sering menunda tugas dan juga ke-distract dengan HP. Solusi yang ditawarkan tadi adalah mencari motivasi dalam belajar, mengingat orang tua, dan yang terakhir yang akan dilakukan adalah membuat jadwal yang akan dilakukan segera setelah ini ya. Semoga permasalahan tersebut dapat terselesaikan sehingga kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekarang Ananta mau tanya kesan mengikuti kegiatan ini apa? Mulai dari Mbak Novi, kesannya bagaimana? Gimana setelah mengikuti apa yang mendapatkan? Mendapatkan pembelajaran tentang pembelajaran tentang cara mengatasi masalah malas belajar. Betul, bisa lebih terbuka tentang masalah yang dialaminya. Oh iya, jadi dapat solusi kayak barangkali ketika malas belajar bagian ya. Masih sih mendapat pandangan untuk berjuang untuk meraih cita-cita yaitu tidak malas belajar. Mas Arif nih yang harus semangat apa? Apa yang kesannya gimana? Apa yang mendapatkan Mas Arif? Mengenal berbeda melalui diskusi ini jadi tahu oh ternyata sudut pandangnya seperti ini seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok ini. Harapan saya kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. Kemudian masalah yang dialami oleh Mbak Vika dan juga Mas Rizky cepat selesai. Kemudian ketika kalian yang lainnya yang punya masalah yang sama dapat mengatasi masalah tersebut melalui apa yang kita bicarakan di sini. Terima kasih sebelumnya. Pak Ananta mengucapkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi